Halo semuanya, kalian pernah punya pengalaman membeli mystery box di online shop seperti ini? Tapi ketika barangnya datang ternyata mengecewakan, seperti barangnya rusak, expired, atau bahkan palsu. Hal serupa yang terjadi di dalam kasus berikut ini. Ya, saya akan lanjut membahas mystery box makeup murah, expired, dan rusak. Saya akan membahasnya di dalam dua hal. Yang pertama adalah fakta dan isu. Faktanya, terdapat penjual mystery box yang bernama Toko Nawang 30 mengklaim makeup yang dijualnya seharga 4.800 memiliki tiga hal. Yang pertama, pasti bernilai di atas Rp5.000. Kedua, brand terdiri dari O2O, Vocalur, Handian, dan lain sebagainya. Ketiga, masa penyimpanan adalah 3 tahun. Akan tetapi penjual tidak mencantumkan hal tersebut di dalam kolom informasi, khususnya terkait kelayakan produk. Ditambah lagi, penjual terbilang ratingnya rendah. Rendah di sini terlihat dari bagaimana penjual merespon pembeli yang dimana tidak layak atau respon penjual buruk terhadap pembeli. Kemudian saya akan membahas tentang isu. Isu dalam hal ini kaitannya adalah dengan Shopee. Bagaimana tanggung jawab Shopee sebagai platform e-commerce dalam mengawasi aktivitas penjualan pelaku usaha di platform tersebut. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan sebelumnya, mengenai mystery box online shop oleh penjual atau seller yang bernama Toko Nawang 30, maka kelompok kami menggunakan 3 regulasi utama yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisa kasus ini. Yang berlandaskan pada yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Baik, saat ini kami akan memasuki dalam bangunan analisis kami yang pertama. Namun sebelum memasuki lebih jauh, perlu dipahami bahwa sejatinya hak konsumen telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mencakup hak atas kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan, hak untuk memilih barang, dan juga memperolehnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan juga jujur, hak untuk mengajukan keluhan, hak untuk memperoleh penyelesaian sengketa, hak untuk diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, serta hak untuk memperoleh kompensasi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Maka melalui dasar ini, sudah seharusnya hak-hak konsumen lebih diperhatikan oleh penjual, yang dimana di sini adalah Toko Nawang 30. Kemudian dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur mengenai definisi pelaku usaha, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yang dimana berdasarkan definisi ini, Toko Nawang termasuk dalam kategori pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki pengertian bahwa perdagangan yang transaksinya ini dilakukan melalui serangkaian perangkat dan juga prosedur elektronik. Hal ini Toko Nawang dalam kasusnya tidak menyampaikan deskripsi yang sebenarnya mengenai produk, mengingat bahwa deskripsi yang dipaparkan bahwa produk bertahan selama 3 tahun, namun berdasarkan review yang diberikan oleh konsumen, masa penyimpanan dan kualitas produk tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Untuk melanjutkan analisa, kita sekarang akan melihat mengenai bentuk tanggung jawab Shopee sebagai platform e-commerce untuk mengawasi aktivitas penjualan pelaku usaha di platform. Dan dalam melakukan analisa ini, kita dapat melihat ke dalam Terms and Conditions Shopee, di mana dalam poin 4 yang mengatur mengenai barang yang dikirimkan kepada pembeli secara material, berbeda dari deskripsi yang diberikan oleh penjual dalam daftar barang. Dan berdasarkan Terms and Conditions Shopee, konsumen yang menerima barang tidak sesuai deskripsi ini dapat mengajukan pengembalian barang. Nah, sekarang dalam analisanya kita akan menganalisa apa sih hubungan yang dihasilkan dari Terms and Conditions Shopee terhadap Shopee dan penggunanya, yaitu penjual maupun pembeli.
hal ini itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2014 yang mengatur bahwa pengaturan kegiatan perdagangan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Nah, dan dalam hal ini, peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 yang berlaku sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 mengatur dalam pasal 50 bahwa PMSE dapat menggunakan mekanisme kontrak elektronik sebagai perwujudan kesepakatan para pihak. Dan kemudian kembali dijelaskan pada pasal 51 bahwa kontrak elektronik ini dapat berupa perjanjian atau perikatan jual beli atau perjanjian atau perikatan lisensi yang mencakup lisensi penggunaan akhir, perubahan publik, berbagi dan kembali kepada pihak. Dan mengingat hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Shopee dengan pengguna, baik itu penjual maupun pembeli, adalah melalui kontrak elektronik. Dan kemudian, dari hasilnya hubungan hukum ini, kembali diatur bahwa dalam pasal 23B Peraturan Pemerintah 80 tahun 2019 yang mengatur bahwa untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, PMSE dalam negeri dan atau PMSE luar negeri wajib untuk menyediakan sarana kontrol teknologi dan atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaannya konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya. Sehingga dalam hal ini, Shopee ini sudah menyediakan sarana tersebut. Nah, udah pada paham belum? Kesimpulannya, Shopee sebagai penyelenggara PMSE telah melakukan kewajibannya untuk mewadahi masalah pesanan antara penjual dan pembeli. Dalam kasus ini, yang memiliki pertanggungjawaban adalah penjual untuk melakukan pengembalian dana atau menukar barang dengan barang yang lebih layak kepada pembeli. Atas upaya tersebut, Shopee harus memfasilitasi proses pertanggungjawaban dari awal sampai selesai. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.